Sampailah pada keesokan harinya. Kali ini Naina mengadakan kelas di ruangan olahraga. Di sini Naina meminta Ravender untuk maju dan mengajari mereka cara bermain kartu. Naina pun memberikan beberapa angka dalam perumpamaan sederhana, dan hasilnya Ravender bahkan mampu menjawab lebih cepat daripada kalkulator Naina. into 8,000 1,20,000. Naina pun melanjutkan dengan hitungan yang lebih rumit. Bahkan sebelum kalkulator mendapat hasilnya, Ravender telah menyelesaikan semua angka-angka itu. 1,950,000. Di sini Naina mengetahui bahwa Ravender memiliki bakat untuk bertaruh secara legal di pasar saham. Atis memotong bahwa Ravender memang memiliki bakat itu, tapi bagaimana dengannya dan teman-temannya yang lain? सही कह रही है मैम, मैं पक्के से बता सकता हूँ कि मैं नालायक हूँ. Naina pun langsung melempar beberapa pertanyaan mekanis kepada Kilam. Ternyata Kilam juga mampu menjelaskan dengan mudah dan sederhana. Secara nggak langsung, Kilam telah menjelaskan beberapa ilmu fisika. Di sini Naina kembali menegaskan bahwa setiap dari mereka sebenarnya memiliki keahlian yang tidak mereka sadari. Naina pun menambahkan, satu-satunya keahlian yang terlihat dari mereka saat ini hanyalah keahlian menyalahkan keadaan. दोष देने में। Lalu Naina meminta semua murid-muridnya menuliskan hal yang paling mereka takutkan dalam kehidupannya. Kertas itu kemudian dilipat dan diterbangkan, seolah-olah itu adalah sebuah komitmen untuk menghapus ketakutan itu. चलो मेरे साथ। कम। आज से तुम मेरी ताकत हो, कमजोरी नहीं। अब तुम उड़ोगे और मुझे भी उड़ना सिखाओ। Di momen ini mulai terlihat kedekatan yang tulus antara kelas 9F dan guru Naina. Sejak hari itu wajah 9F terlihat begitu menyenangkan. Mereka tak terperangkap dalam sebuah kelas. Kreativitas Naina membuat proses pembelajaran begitu unik dan menarik. Gak jarang mereka juga melakukan beberapa eksperimen menyenangkan yang berhasil membuat kelas lain meliriknya. Bahkan Natasha dari 9A bertanya kepada guru Wadia mengapa mereka tak bisa melakukan eksperimen semenyenangkan itu. Namun jawabannya selalu meremehkan kelas 9F. Excellence, my dear, is not fun. It's hard work. Umsumi there. 9A se. 9F se nahi. Let's go. Pada siang itu kelas 9F berpapasan dengan Natasha. Natasha mengatakan bahwa ia sedang menyelesaikan proyek sen nasional. Dia pun menawarkan 9F untuk melihat proyek yang sedang mereka kerjakan. Sesampainya di labor, kehadiran 9F ternyata nggak disambut baik oleh teman-teman Natasha. इन सबके सर के ऊपर से जाएगी ये सारी बातें. सोलर बस्ती होती तो फिर भी शायद समझ जाते. अक्षय Tanpa menghiraukan semua itu, Tamana malah mengatakan bahwa arah panel surya dari proyek 9A menunjukkan arah yang salah. Kemudian dia pun menjelaskan bagaimana arah yang seharusnya. Tak hanya itu, mereka juga membantu memecahkan soal fisika kelas 9A. आइंस्टाइन इक्वेशन से नहीं होगा प्लैंक्स इक्वेशन ट्राई करके देखो Namun tiba-tiba guru Wadia datang saat Atis tengah membantu Natasha. Guru Wadia langsung menolak tawaran 9F dengan begitu kasar. Ia juga mengatakan kepada Atis bahwa proyek nasional tak menggunakan lem bengkel. Kemudian mereka pun diusir sebelum mengucap sepatah kata pun. Get out. Namun ternyata Atis menyimpan dendam atas kejadian itu. Ia mencoba mempermalukan aksi yang sedang berada di perpustakaan hingga perkelahian pun terjadi. मैं अपने प्रीफेक्ट के बैच को भूख से जो धोता हूँ. Untungnya Naina datang untuk segera melerai perkelahian itu. Tapi karena Naina tak membelanya, Atis malah memaki dan menghina sindrom Naina. दो बात बोलती नहीं हो, चार हिचकी पहले सुनाई दे जाती है. ऐसा लगता है स्कूल में नहीं, इस सर्कस में खड़ा हूँ मैं. Sesampainya di ruangan, guru Wadia kembali menghasut dan mengiring opini Naina atas perbuatan kelas 9F. Meskipun terlihat kesal, namun dia tak menyalahkan murid-muridnya. Karena menurut Naina di dunia ini tak ada murid yang buruk, melainkan hanya ada guru yang buruk sambil berjalan keluar meninggalkan guru Wadia. Dan sampailah pada hari perlombaan Sains Nasional. Seluruh juri hadir dan siap menilai karya 9A. Dengan bangga, tim 9A pun segera mempresentasikan proyeknya. सूरज की किरण जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ग्लास पर गिरेगी, that is when we will see maximum absorption. Namun tiba-tiba proyek sains itu mengeluarkan asap yang membuat panik orang-orang di ruangan itu. Ledakan terjadi tanpa diketahui pemicunya. Wadia langsung meminta maaf dan mengaku bertanggung jawab atas semua itu. Beberapa saat kemudian, Wadia menemukan botol lem milik Atis yang meledak bersama proyeknya. Tanpa pikir panjang, Wadia pun langsung mendatangi 9F untuk menyidak Atis. So, Hey! ये शायद तुम्हारा है. Namun saat Naina mencoba membela Atis, semua dari muridnya malah berdiri dan mengaku bertanggung jawab atas semua itu. Di momen ini mereka kembali mempermalukan Naina, kali ini di depan guru Wadia. इस माथुर खाली क्लासरूम पढ़ाने को तैयार हो जाइए. I'll see you in the principal's office.
Masalah pun berlanjut ke ruang kepala sekolah. Surprise-nya Naina masih ngebela 9F untuk kesekian kalinya. Meski terus terpojok oleh guru Wadia, Naina masih berhasil mempertahankan kelas 9F hingga akhir ujian. Tapi dengan syarat mereka nggak boleh datang ke sekolah atau diskor hingga ujian akhir. वो एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम शुरू होने तक वो स्कूल नहीं आ सकते। अगर वो स्कूल आएंगे तो दूसरे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। I understand, sir. Beberapa saat setelah itu Naina pun keluar dan mengatakan bahwa mereka diizinkan untuk ujian. Mereka langsung terlihat bahagia dan berjanji kepada Naina untuk belajar lebih giat. Namun percuma karena mereka tak diizinkan lagi ke sekolah hingga ujian akhir. Naina juga merasa sudah tak dibutuhkan lagi di 9F. Kemudian dia pun pergi meninggalkan mereka. Di momen ini Naina terlihat begitu frustasi. Dia menangis, teriak, bahkan memukul dirinya sendiri. Namun Naina sama sekali tak pernah menyalahkan murid-muridnya. Kepergian Naina pun membuat 9F terpecah menjadi dua kubu. Oru beserta 12 anak lainnya merasa sangat sedih karena kepergian Naina, sedangkan Atis dan Kilam tetap bertahan dengan ego mereka. Hingga pada malam harinya, Atis dan Kilam masih dihantui dengan rasa bersalah. Kini mereka tak hanya kehilangan Naina, tapi juga teman-temannya. Namun untungnya Atis menyadari semua kesalahan itu, hingga pada akhirnya mereka pun datang menghampiri Oru dan teman-teman lainnya untuk meminta maaf. Keesokan harinya, Naina terlihat berada di sebuah kafe bersama adiknya. Ia masih terlihat begitu depresi, bahkan dia juga menyalahkan metode pengajarannya yang mungkin tak efektif. Tak lama setelah itu, ayahnya pun datang, namun adiknya menceritakan bahwa Naina hanya mengalami hari yang buruk. Sebelum ayahnya melangkah untuk kembali menyalahkan Naina, anak-anak 9F pun tiba-tiba datang menghampiri gurunya itu. मैडम Atis dan Kilam mengaku bahwa mereka tak menulis apapun pada kertas yang diminta Naina pada hari itu. Hingga saat teman-temannya berjalan maju, mereka berdua masih berada di dalam ketakutannya. Kini mereka telah menulis semua ketakutannya di kertas itu. Namun tanpa Naina, mereka mengaku tak mampu untuk menerbangkannya. मैं दूंगा मैडम, लेकिन मेरे रॉकेट को रास्ता नहीं पता। Sejak hari itu, seluruh murid 9F terlihat begitu bahagia saat belajar, meskipun tidak di lingkungan sekolah. Hampir seluruh waktu mereka habiskan untuk belajar. Mereka sama sekali tak terlihat tertekan meskipun harus belajar di pinggir jalan. Bahkan ada yang di pinggir kali, ada yang di genteng rumah, di bawah kolong jembatan, kadang di atas perahu, dimanapun. Mereka tak belajar dimanapun itu. Semua itu berlangsung berbulan-bulan hingga mendekati ujian akhir. Siang itu terlihat Syamla mendatangi bengkel Atis untuk memperbaiki ban sepedanya. Namun ternyata kedatangannya bukanlah untuk hal itu, melainkan untuk menawarkan bocoran soal ujian kepada mereka. साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन पेपर चाहिए। Pada malam harinya, dengan bangga Atis dan Kilam mendatangi teman-temannya untuk membagikan bocoran soal itu. Namun ternyata tawaran itu nggak disambut baik oleh teman-temannya. Mereka malah kecewa atas sikap itu, karena secara nggak langsung tindakan itu akan mengkhianati guru Naina. तेरा कुछ नहीं हो सकता आतिश, तू पागल हो गया है। Sampailah pada hari itu, lembar soal ujian pun dibagikan oleh pengawas. Namun ternyata soal yang diberikan oleh Syamlar berbeda dengan soal ujian yang sebenarnya. Hal ini jelas membuat Kilam dan Atis khawatir. Singkat cerita, sampailah pada hari pengumuman kelulusan. Seluruh siswa 9F merayakan kelulusannya dari ujian akhir tersebut. Bahkan Oru mendapatkan nilai tertinggi pada ujian itu. Semua berbahagia, namun Kilam malah terlihat menangis di pojokan. पता नहीं कैसे मैं भी पास हो गया। Di waktu yang sama, Naina dipanggil untuk menghadap kepala sekolah. Naina terlihat begitu kebingungan karena Wadia menuduh bahwa kelas 9F telah berlaku curang selama ujian. Wadia menuduh bahwa mereka semua telah mendapat bocoran dari Syamlal. Wadia mencoba membuktikannya, yaitu dengan memperlihatkan lembar jawaban 9F yang menjawab tanpa adanya perhitungan. Naina mencoba mendebatnya karena memang dia tak mengajarkan metode biasa kepada 9F. Wadia juga menuduh Atis dan Kilam telah mendatangi Syamlal untuk mendapatkan lembaran soal ilegal. Dari pernyataan itu, kepala sekolah pun ikut memojokkan Naina tanpa menghiraukan pembelaannya. Kepala sekolah juga telah memutuskan untuk mengeluarkan mereka persis setelah pengumuman prefek pada esok hari. Saint Norcus cannot and will not be a school for cheaters. I think I've heard enough, Miss Mathur. You can leave now.
Kelas 9F yang mengetahui hal ini datang menghampiri Naina. Mereka bersumpah tak menggunakan bocoran soal saat ujian. Namun Naina juga tak terlihat marah karena dia benar-benar mengetahui kemampuan dari setiap murid-muridnya. Malam harinya Naina terlihat begitu gelisah karena besok adalah hari terakhir bagi murid-muridnya. Ayahnya pun datang menghampiri Naina. Namun kali ini bukan untuk memojokkan Naina. Untuk pertama kalinya ayahnya mengakui bahwa Naina adalah seorang guru yang hebat. Naina mampu memperlakukan seluruh muridnya dengan sangat baik. Bahkan ayahnya sendiri tak mampu memperlakukan Naina seperti itu. कभी नहीं कर पाया बेटा. You stood by them. I'm proud of you. Sampailah pada keesokan harinya. Beberapa saat sebelum acara dimulai, Aksi mendatangi guru Wadia. Sambil menatap kelas 9F, Wadia menyesalkan proyeknya yang tak bisa tampil pada seni nasional tahun ini. Namun Aksi tak menyesalkan hal itu. Ia malah lebih tertarik pada kemenangannya yang berhasil menyingkirkan kelas 9F. Wadia terlihat bingung mendengar kalimat ini. Aksi pun menjelaskan bahwa ia telah berhasil melakukan hal yang diinginkan Wadia, yaitu menyingkirkan kelas 9F dengan menjebak Atis dan Kilam dengan lembaran soal palsu. Meskipun mereka tak tertipu, setidaknya mereka dikeluarkan dari Nardcare. Hal ini juga membuat 9A kembali meraih lencana prefect tahun ini. Mendengar hal ini, Wadia seakan membeku. Ia tak menjawab sepatah kata pun. Wajahnya pucat tanpa ekspresi. Acara pun dimulai. Pembukaan dibacakan oleh kepala sekolah. Agenda utama yang dibacakan adalah penghapusan kelas 9F secara tidak hormat dari set Nardcare. Kemudian guru Wadia pun diminta untuk melanjutkan penyerahan lencana prefect. Wadia memulai speech dengan menceritakan pengalamannya menjadi guru selama 20 tahun. Dalam pidatonya, ia menyimpulkan betapa sulitnya menjadi seorang murid. Mereka kehilangan nilai saat salah. Namun guru tak pernah kehilangan nilai saat mengajar hal yang salah. Seperti yang ia lakukan beberapa hari lalu. Wadia mengaku bahwa ia telah membocorkan soal ujian untuk menjebak kelas 9F. 9F tidaklah gagal, tapi dialah yang menginginkan 9F gagal. गलत क्वेश्चंस के आंसर्स रट के आए ताकि वो फेल हो जाए. Tanpa mempertanyakan apapun, dengan hormat Wadia meminta Naina dan seluruh 9F untuk naik ke atas panggung. Wadia mengakui kesulitan Naina mengajar 9F, namun Naina mampu menyederhanakan semuanya. Melalui tangannya sendiri, guru Wadia memberikan 2 lencana prefect kepada Naina sebagai penghormatan. Di akhir kalimat, Wadia membenarkan kalimat yang diucapkan Naina bahwa tak ada murid yang buruk, melainkan hanya ada guru yang buruk. Just bad teachers. Sesaat setelah itu, Wadia bergegas berjalan keluar dan meninggalkan hall. Ternyata Aksi datang mengejarnya. Sambil menangis, Aksi memberikan lencana prefect-nya kepada Wadia. Kini hari-hari pun telah berganti. Pada siang itu, Naina terlihat menghampiri guru Wadia. Naina mengatakan bahwa ia mengetahui bukan Wadia lah yang membocorkan soal ujian itu. Namun Wadia menjawab dengan hal yang sama. Dia juga mengetahui bahwa bukan Naina lah yang memecahkan kaca sekolah pada waktu itu. वैसे स्कोर Namun Naina masih ingin membawa Nardcare juara Sains untuk ketiga kalinya. Ia pun memperkenalkan proyek itu kepada Wadia. Namun ada yang sedikit berbeda. Proyek kali ini adalah hasil kerjasama 9A dan 9F yang mewakili set Nardcare pada perlombaan tahun ini. Singkat cerita, proyek itu pun berhasil memenangkan perlombaan. Tapi yang paling penting, proyek itu berhasil menghilangkan kesenjangan antara kelas 9A dan kelas 9F. Dan hari ini adalah 25 tahun sejak kemenangan itu. Hari ini Naina pensiun dari set Nardcare. 20 tahun menjadi kepala sekolah. Ia berhasil menjaga kesetaraan itu. की हर हिचकी सुनाई नहीं देती. Naina dilepas oleh seluruh murid dan guru. Momen haru ini menggambarkan sosok Naina yang begitu menginspirasi. Empat belas anak itu juga hadir di hari itu. Wajah mereka kini sedikit berbeda, namun untungnya Naina masih mengenali mereka.